Model bermain menurut para ahli untuk pendidikan anak usia dini dari kelompok 9 yang beranggotakan Benik Puspawati, Lailatul Isnia, Ranita Yuli Susilowati. Dunia anak adalah bermain. Bermain menggunakan permainan yang tepat dapat menstimulasi perkembangan anak. Kegiatan bermain dapat menyebabkan rasa senang yang mengakibatkan meningkatnya pertumbuhan otak anak, sehingga proses pembelajaran lebih mudah dilakukan. Adapun metode bermain menurut para ahli berbeda-beda. Yang pertama, Franz Wilhelm August Fabel, yang mana dikenal sebagai bapak taman kanak-kanak dan meyakini bahwa bermain adalah metode pendidikan yang paling tepat untuk anak usia dini. Konsep utama, bermain sebagai ekspresi diri. Bermain adalah sarana pertama untuk pengembangan pikiran dan mengekspresikan kebutuhan dan keinginan terdalam anak. Ini adalah ekspresi tertinggi dari perkembangan manusia di masa kanak-kanak karena memancarkan kebebasan dalam diri anak. Memiliki prinsip yaitu meliputi perdamaian, kegembiraan, dan kemerdekaan dalam proses pembelajaran. Model bermain yang pertama, the gift atau hadiah. Sejumlah benda yang dapat diraba dan dimainkan dengan cara tertentu untuk merancang perkembangan kognitif dan kreatif. Contoh, bola, kubus, balok-balok kayu dengan berbagai bentuk geometri. Alat ini membantu anak memahami konsep matematika, geometri, dan seni secara praktis. Yang kedua, the competence atau pekerjaan. Serangkaian kegiatan untuk berekspresi artistik dan mengembangkan keterampilan. Contoh, melipat kertas, menggunting, menganyam, meronce, dan bermain lilin atau tanah liat. Maria Montessori. Metode Montessori menekankan pada pendidikan diri dan kemandirian anak melalui lingkungan yang disiapkan secara terstruktur. Konsep utamanya, pendidikan anak memiliki potensi dalam dirinya untuk berkembang sendiri. Masa peka guru harus menyediakan alat permainan yang mendukung aktualisasi potensi yang muncul pada masa peka tertentu, misalnya peka bahasa, peka indera, dan peka keteraturan. Lingkungan yang disiapkan dalam metode Maria Montessori adalah lingkungan kelas diatur dengan alat peraga, materi Montessori yang tersusun rapi di rak, dari yang sederhana hingga kompleks untuk merangsang eksplorasi, penemuan, dan pembelajaran mandiri. Peran guru sebagai fasilitator adalah guru sebagai pembimbing yang mengawasi dan menyajikan materi pendidikan yang tepat, bukan hanya bercerita. Model bermain metode Maria Montessori menggunakan alat peraga berfokus pada pembelajaran langsung dan bersifat sistematis dengan prinsip bergradasi seperti 1. Silinder bergerongga, melatih pengenalan ukuran, motorik halus, dan konsentrasi. Yang kedua, menara merah muda, Pink Tower, satu set kubus merah muda dengan ukuran berbeda untuk mengenalkan konsep besar dan kecil, visual diskriminasi. Yang ketiga, balok susun pelangi, Rainbow Stack, untuk melatih kreativitas dan kecerdasan spasial. Yang keempat, aktivitas kehidupan praktis, melatih keterampilan dasar seperti mengancingkan baju, menuangkan air, menyapu, untuk membentuk disiplin diri dan kemandirian anak. Zoltan Paul Dennis. Teori Dennis berfokus pada pembelajaran konsep matematika melalui permainan konkret dan aktif. Inti teorinya adalah konsep matematika dapat dipahami dengan baik jika disajikan secara konkret melalui berbagai representasi. Untuk konsep utamanya, pembelajaran aktif dan menyenangkan atau pakem. Permainan diarahkan agar siswa belajar secara aktif dan menyenangkan. Untuk benda konkret dan manipulasi, menggunakan benda konkret dalam bentuk permainan yang dapat dimanipulasi untuk memahami konsep atau prinsip matematika. Tahapan belajar teori Dennis. 1. Permainan bebas, free play, aktivitas tidak terstruktur atau tidak diarahkan. Anak bereksperimen dan memanipulasi benda konkret untuk pengalaman pertama dengan konsep baru. Yang kedua, permainan menggunakan aturan, games. Anak mulai meneliti pola-pola dan keteraturan yang terdapat dalam konsep tertentu. Misalnya, menggunakan balok logika untuk memahami dua variabel yang berbeda. Ketiga, permainan mencari kesamaan. Anak mulai mencari kesamaan antara situasi-situasi yang berbeda. Yang keempat, permainan representasi. Anak mulai menentukan representasi dari konsep-konsep yang telah dipelajari.
Model bermain balok logika digunakan dalam permainan untuk mengajarkan konsep logika dan struktur matematika. Alat manipulatif dapat membantu visualisasi konsep, walaupun Dines lebih dikenal dengan Multi-Base Arithmetic Block atau MIB. Namun dalam konteks PAUD, penggunaan game dan balok logika menjadi fokus. Yang keempat, Elizabeth Palmer Peabody dan Mary Peabody dikenal sebagai pendidik yang mendirikan taman kanak-kanak berbahasa Inggris pertama di Amerika Serikat. Ia sangat menganut premis Froebel bahwa permainan memiliki nilai perkembangan dan pendidikan intrinsik. Konsep utama, nilai intrinsik permainan, percaya bahwa permainan anak-anak memiliki nilai perkembangan dan pendidikan yang melekat. Fokus pada pengembangan bahasa. Model bermain yang dikembangkan lebih mengacu pada aspek pengembangan bahasa dan kosakata anak. Model bermain yang pertama, perangkat pembelajaran bahasa. Peabody merancang perangkat pembelajaran untuk mengembangkan bahasa pada anak TK. APA berbasis bahasa, terdiri dari boneka tangan, berfungsi sebagai tokoh mediator, misalnya Pimani dan Joy. Yang kedua, papan magnet dan gambar-gambar untuk memperkaya kosakata dan stimulasi visual. Yang ketiga, piringan hitam berisi lagu atau permainan, mendukung pengembangan bahasa melalui musik dan permainan. Tes perkembangan bahasa turut menciptakan tes perkembangan bahasa. Yang kelima, George Cuisinart adalah seorang guru sekolah dari Belgia yang menciptakan balok berwarna yang dikenal sebagai balok Cuisinart atau batang Cuisinart. Konsep utama, bilangan dan matematika konkret. Balok Cuisinart diciptakan untuk mengembangkan kemampuan berhitung, pengenalan bilangan, dan meningkatkan keterampilan bernalar anak, membangun pengetahuan dan pemahaman, memberikan kesempatan pada anak untuk membangun pengetahuan dan pemahaman mengenai konsep-konsep matematika secara konkret. Penerapan balok Cuisinart, satu set batang berbentuk balok yang memiliki warna dan panjang yang berbeda-beda. Warna dan panjang tiap balok memiliki angka 1 sampai 10. Penerapannya yang di PAUD, membilang dan korespondens, anak menghitung jumlah ruas balok dan menghubungkannya dengan lambang bilangan. Konsep geometrinya digunakan untuk meningkatkan kemampuan geometris anak, membedakan ukuran balok dan seriasi atau mengurutkan. Aspek perkembangan lainnya yaitu melatih motorik halus bahasa untuk menyebutkan warna dan ukuran serta koordinasi mata dan tangan. Sumber rujukan terkait: peningkatan kemampuan membilang menggunakan balok Cuisinart pada anak. Menjelaskan balok Cuisinart digunakan untuk mengoptimalkan pembelajaran membilang. Upaya meningkatkan kemampuan geometris melalui permainan balok Cuisinart pada anak usia 5-6 tahun. Menjelaskan penciptaan balok untuk mengembangkan kemampuan berhitung dan aspek perkembangan lain seperti motorik dan bahasa. Pengembangan media balok angka menjadi batang Cuisinart untuk kemampuan seriasi anak usia 4-5 tahun. Menjelaskan balok sebagai batang yang memiliki warna dan panjang berbeda yang mewakili angka 1-10 untuk konsep matematika. Sekian presentasi dari kami dan terima kasih.